Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwah, melanjutkan dari kitab Fathul Majid, masih di bab yang ke-6, minasyirk, di antara bentuk kesyirikan, labsul hilqah wal khayt wa nahwihima. Ketika seseorang menggunakan gelang atau kalung atau jimat atau tali yang diikat yang demikian, okay? Li raf'il bala'u au daf'i, tapi mereka melakukannya dengan tujuan talak bala kah gitu, atau mendatangkan kesembuhan kah dan lain-lain. Okay? Dalam artian berarti ini bukan lagi berbicara prakteknya secara umum, tapi jadi di antara bentuk kesyirikan ketika diniatkan demikian. Ya, di situ ada i'tibar al-maqasid, ada yang dihitung tuh maksudnya dengan ia memakai itu tuh apa, gitu. Bahkan cincin sendiri yang jadi di antara apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi bentuk di dalam kasus ini ketika seseorang menggunakannya dengan niat demikian, jadi di antara bentuk kesyirikan, ya. Nah, ini diantara contoh-contoh syirik-syirik kecil yang disampaikan oleh Al-Imam rahimahullah mulai di bab ke-6 ini, ya. Kemarin telah kita bacakan ayat-ayat awal, kemudian hadis awal. Kita bacakan lagi hadisnya di sini. Qala al-musannif rahimahullah taala dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan biyadihi atau fi yadihi halqah min sufr. Suatu hari Rasul melihat seseorang di lengannya terdapat ada seperti ikatan yang terbuat dari kuningan. Okay? Faqal ma hadhihi, Rasul pun bertanya, apa ini? Qal minal wahina. Orang tersebut berkata ini tujuannya wahina. Wahina yakni sakit-sakit yang kemudian penyakit-penyakit yang melemahkan badan. Wahinah kadang ungkapan digunakan juga untuk memaksudkan makna rematik. Okay? Memaksudkan makna rematik. Faqala inza'ha. Rasul berkata, lalu tarik dia, putuskan dia. Okay? Fa innaha la taziduk illa wahanan. Sesungguhnya hal itu tidak menambahkan bagimu kecuali penyakit. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya apabila kau mati dan kondisimu demikian, yakni masih menggunakan hal tersebut, maka kau tak berjaya selamanya, yakni kau terhitung celaka. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang kuat dan la ba'sa bih. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanadnya masih dari Imran ibn Husain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam absar ala 'adad rajul halqah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat terdapat di lengan adad di sini di lengan seseorang terdapat sebuah lingkaran gitu, sesuatu yang melingkar begitu. Urahu min sufr, terlihat seolah-olah itu terbuat dari sufr, yakni dari logam kuningan, ya. Faqal wayhak ma hadhi, Nabi pun berkata, celaka kamu, bodoh, apa itu, ya. Qal minal wahinah, orang tersebut berkata ini ditujukan untuk wahinah, yakni untuk mencegah penyakit atau menterapi dari penyakit wahinah. Okay? Qal amma innaha la taziduk illa wahana. Sesungguhnya itu tidaklah menambahkan bagimu kecuali penyakit tersebut, yakni justru bertambah parah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umbudha annak, buang itu darimu. Law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Andai saja kau mati dan hal itu masih kau gunakan, selamanya kau celaka, yakni takkan kau selamat selamanya. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban juga di dalam sahihnya. Dan faqal, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innaka in mitta wukilta ilaiha. Apabila kau mati dalam kondisi demikian, perkaramu diserahkan padanya, yakni Allah berlepas diri darimu. Ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, dia berkata sahihul isnad, dan ditegaskan juga oleh Imam Az-Zahabi, ya. Imran ibn Husain ini Ibnu Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai,
Abu Nujaid binun wajim, musaghar sahabiyun ibnu sahabi. Musaghar yani Husain, bukan Hasin, ya. Dia seorang sahabat, bapaknya juga seorang sahabat, ya. Aslam am Khaybar, dia berislam terhitung mulai tahun Khaybar, perang Khaybar. Mat sanah ifnataini wa khamsin, dia meninggal tahun 52 Hijriah bil Basrah, di Irak, Basrah. Ya. Ra'a rajulan, ia melihat seseorang. Dan di riwayat Imam Hakim tadi, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mampir ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi adudi, dan di lenganku pada saat itu halaqah sufur, terdapat sebuah ikatan yang terbuat dari kuningan, ya. Fal mubham fi riwayah Ahmad huwa Imran rawi al-hadis. Maka yang mubham di riwayat Imam Ahmad sebelumnya, hakikatnya itu adalah Imran ibn Husain yang ada di riwayat yang lain. Di riwayat Imam Ahmad tadi dikatakan Nabi melihat pada seseorang terdapat lingkaran, ada pengikat di tangannya tuh. Seseorang, mubham kan, gak dijelaskan sih. Nah, tapi di riwayat Imam Ahmad lebih spesifik. Ternyata orang tersebut yang mubham di riwayat Ahmad, di riwayat Hakim ini lebih spesifik. Ternyata dia Imran ibnu Husain sendiri radhiyallahu anhu, ya. Mahadih, ketika Nabi bertanya apa ini, yuhtamal anna al-istifham lil-istifsal an sabab lubsiha wa yuhtamal an yakuna lil-inkar wa huwa azhar. Nabi ketika bertanya apaan tuh, ketika melihat hal tersebut Nabi bilang apaan nih, gitu kan. Ini bisa jadi maknanya adalah Nabi sedang meminta penjelasan kepadanya apa tujuanmu memakainya. Tapi mahadih, apa nih, bisa juga maksudnya langsung pengingkaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lagi nanya sebabnya lagi, gitu, ya. Dan itu lebih zahir, yakni pengingkaran itu lebih zahir, ya. Minal wahinah, wahinah irqan ya'khudh fil minkab wa fil yad kulliha fayurqa minha. Wahinah ini istilah untuk urat yang ada di minkab, di pundak, kemudian di tangan, nadi-nadi. Oke, okay? Seringkali diruqyah darinya. Oke, okay? Itu titik meruqyah, kan ya begitu. Wakil huwa marad, dan dikatakan wahinah juga adalah sebuah bentuk penyakit. Ya'khudh fil 'adud wa hiya ta'khudh ar-rijal dunan nisa, yang mengenai seringkali bagian lengan. Nah, ini seringkali terjadi pada lelaki, enggak pada wanita. Oke, rematik, asam urat, begitu jangan. Kan suka sininya sampai bengkak tuh. Ya kan? Orang rematik asam urat. Gitu. Nah, wa innama nuhi anha, dilarang hal tersebut dikarenakan li'annahu innama takhadhaha ala annaha ta'simuhu minal alam, dikarenakan Imran bin Husain menggunakannya dengan tujuan agar menahannya dari rasa sakit, menghindarkannya dari rasa sakit. Wa fihi i'tibarul maqasid, di dalam kasus ini juga berarti terdapat sebuah kaidah yang dimana yang dihitung adalah tujuannya. Maknanya bukan lagi Rasul melarang secara fikih lelaki pakai sesuatu di situ atau sesuatu yang diikat, bukan itu yang lagi dibahas. Itu ada pembahasan lain. Apa hukumnya pakai gelang misal? Apa hukumnya pakai tali yang diikat? Itu ada pembahasan lain. Yang ditujukan Nabi, i'tibar al-maqasid, tujuannya tadi, maksud, motivasi dia memakainya apa, gitu. Oke? Inza'ha fa innaha la taziduk illa wahanan. Kemudian Nabi berkata, tarik itu. Inza', yakni tarik keras sampai putus. Ya. Al-jadab biquwwah, tuh, menarik dengan kuat. Akhbar annaha la tanfa'hu, di situ Nabi mengkhabarkan bahwa hakikatnya hal tersebut tidak akan membawakan manfaat baginya. Bal tadurru, justru malah membawakan madarat baginya. Wa taziduh dha'fan, dan menambah kelemahan baginya. Kadzalika kullu amrin nuhi anhu, demikianlah semua sifat dari hal-hal yang hakikatnya dilarang oleh syariat. Innahu la yanfa' ghaliban, umumnya hal tersebut memang tidak bermanfaat. Wa in nafa' ba'dahu fadurruhu akbaru min nafi. Kalaupun mungkin ada sisi manfaatnya,
maka seringkali pasti madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, demikian memang sifat di syariat. Oke, jadi kaidah itu, oke, kaidah kaidah inti dari kaidah-kaidah fikih kita itu perlu difahami dengan baik. Ad-darar yuzal. Oke? Yang namanya madarat itu harus dihilangkan. Atau la darara wa la dirara. Nggak boleh hal-hal yang berbahaya dan nggak boleh hal-hal yang membahayakan. Oke? Empat kaidah-kaidah turunannya dari situ ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan hal-hal yang madarat, yang mafsadah, itu harus selalu lebih diprioritaskan, diutamakan daripada mengambil apa-apa yang bermanfaat. Kaidah turunannya itu namanya kaidah yatafarra' anil asal, yang berfuru' dari usulnya adalah la darara wala dirara. Nah, di syariat dilarang demikian, bukan artinya semua hal mengandung kadar madarat kemudian langsung diharamkan. Enggak begitu maksudnya. Karena kalau begitu, akhirnya nanti banyak bentuk syariat pun kita hilangkan. Karena memang ada kadar madaratnya. Ini perlu difahami dengan baik untuk penuntut ilmu, untuk memahami fikih dan usulnya. Oke? Poligami. Madarat gak? Madarat. Si wanita teruji agamanya, terfitnah agamanya karena poligami. Tapi diharamkan gak poligami? Jihad, madarat gak? Madarat bener. Kalau nggak orang mati, kalau nggak orang pulang pincang, somplak. Ada bangunan yang hancur, ada rumah yang terbakar, ada jiwa yang hilang. Madarat gak? Banget. Tapi dihilangkan gak syariat jihad? Enggak. Tuh, jadi ketika dibilang la darara wa la dirara, bukan maknanya setiap hal ketika ada kandungan madaratnya langsung digebuk haram. Enggak, itu bodoh. Tidaklah berkesimpulan demikian kecuali seorang yang bodoh. Oke? Di dalam syariat, ketika sesuatu dibilang madarat dan kemudian diharamkan, ini bukan hanya karena ada kandungan madaratnya. Karena kalau kita apalagi ngikutin sains, semua hal yang bermanfaat ternyata banyak madaratnya. Gandum yang luar biasa ini itu ternyata madarat juga. Sayur-sayuran hijau yang menyehatkan, spinach, bayam, kangkung dan lain-lain, asam urat, daging kambing, masya Allah, ini itu dan lain-lain, kolesterol katanya. Iya kan? Semua hal ada madaratnya. Kalau artinya madarat, kemudian kita langsung tinggalin, nggak bersisa yang halal. Nasi apa? Gula. Nasi gula aja. Madu kena gula, naikin terbukti naikin kadar diabetes seseorang. Yang murah sih, coba mahalan. Ya, madu tertentu begitu. Madu nih. Kalau artinya madarat ada terus langsung diharamin, nggak bersisa yang halal. Apalagi seiring dengan sains semua yang dibongkar, nggak ada. Madarat di dalam syariat dilarang dan dihindari, oke? Adalah ketika lebih dominan madaratnya daripada manfaatnya. Lebih dominan madaratnya daripada manfaatnya. Buktinya case tentang judi sama mabuk. Yas'alunak 'anil khamr wal maisir. They were asking you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad. 'Anil khamr wal maisir. Tentang liquor. Tentang minuman keras. Sama maisir, sama gambling. Mereka bertanya padamu hukumnya itu apa? Iya kan? Iya kan? Nah, Allah nggak langsung ini diantara kasus yang haramnya berproses, nggak langsung diharamkan. Jawaban Allah yang awal adalah pada dua hal tersebut terdapat terdapat maslahat banyak manfaat.
dan terdapat dosa, yakni terdapat madharat. Wa ithmuhuma, tapi gimana pun madharatnya, akbar, lebih besar, lebih dominan min naf'ihima, daripada manfaat. Barulah hukum berikutnya turun, diharamkan toh. Tuh, sesuatu ada madharatnya diharamkan. Ketika terbukti bahwa madharatnya ternyata lebih besar daripada manfaat. Dapat gak? Dapat gak? Jadi nggak semua hal ada madharatnya artinya langsung haram. Nggak bisa, nggak bisa. Dapat ya? Dengan ini kita lebih bijak melihat kaidah-kaidah syariat, memahami dengan baik apa yang Allah maksud di dalam syariatnya. Ya. Nah, apa manfaatnya dari minuman keras? Apa manfaatnya dari judi? Banyak. Orang Arab dulu, kalau habis menang judi, itu jadi orang askhanas, orang yang paling dermawan. Dia sodakoh luar biasa, bebasin budak, dan sodakohnya luar biasa. Ini distribusi duit ini ngalir di bawah. Dengan terjadinya judi. Tuh, ada sisi manfaatnya sebenarnya. Orang Arab begitu dulu kalau menang judi. Iya kan? Yang kemudian khomer apa? Efek baiknya banyak. Dia however membantu tubuhmu memperlancar peredaran darah. Itu khomer manfaatnya. Membantu pencernaanmu mengkonsumsi dan memproses apa yang kau makan. Itu khomer. Jangan lo jajal, jangan lo jajal. Jadi ada manfaatnya nggak? Ada. Tapi however Allah bilang ithmuhuma akbar min naf'ihima. Madharat yang lebih besar daripada manfaat. Z barulah diharamkan. Tayyib. Dengan itu kita memahami dengan ini dijelaskan dengan baik oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah. Ya, kaidah itu dijelaskan dengan baik oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah. Ya. Itu maksudnya kullu amrin nuhiya anhu. Segala hal yang dilarang di dalam bentuk syariat, di dalam syariat, pasti sifatnya la yanfa' ghaliban. Umumnya pastilah dia tidak bermanfaat. Wa inna kalaupun katakanlah ada kadar manfaatnya, fadharruhu akbar min naf'i. Pastilah dia diharamkan di syariat dikarenakan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dapat? Ya? Oke. Qawlu fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Nah, bagian ini yang rada nyesek, yang rada mengerikan. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, apabila kau mati dan kau menggunakan hal itu masih, selamanya kau celaka, selamanya kau tak selamat. Oke? Artinya apa? Li'annahu syirk, dikarenakan itu adalah praktik kesyirikan. Wal falah huwa al-fawzu wal-dhafar was-sa'adah. Dan lawan kata falah la ma aflahta. Kau takkan falah selamanya. Falah di sini artinya beruntung, menang, selamat, gitu, kebahagiaan. Artinya falah itu mencakup makna tersebut. Fihi syahid li kalam as-sahabah. Okay? Kata al-musannif rahimahullah, di sini terdapat korelasi dari apa yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Anna syirkal asghar akbar minal, dari apa yang diucapkan oleh sahabat tersebut, bahwasanya hakikatnya syirik kecil itu bagaimanapun akbar minal kabair, itu lebih parah daripada dosa besar. Syirik kecil iya sih, dia hitungannya syirik dan kecil, tapi kalau dibandingin mabok, dibandingin zina, itu dosa besar. Parahan mana syirik kecil sama dosa besar? Parahan syirik itu akbar minal kabair. Wa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Nasarnya itu, dan bahwasanya kasus syirik kecil ini enggak dikasih uzur, enggak tahu. Itu enggak dikasih uzur itu. Kau mati dan itu masih ada padamu, selamanya kau tak selamat. Kon aneh enggak tahu, enggak kena. Enggak ada uzur dengan kejahilan di kasus itu. Itu nyeseknya, awas. Fardu ain ya belajar tauhid. Mujmalan wa mufassalan. Serem nggak?
Berarti di situ terdapat ketegasan dari Rasul bahwa kasus demikian, syirik teknis demikian, nggak pakai uzur kejahilan. Kau mati dan kau dalam kondisi itu, maaflah abadan. Ma'adzallah, ya. Wa fihi al-inkar bitaghlidz 'ala man fa'ala mithla dzalik. Ya. Dan di dalam itu juga terdapat pengungkapan pengingkaran dengan tegas, dengan keras terhadap pelaku-pelaku kasus demikian. Tapi ini kesimpulan dari Al-Imam rahimahullah, ya. Ini kesimpulan dari musannif rahimahullah, ya. Apakah diberi uzur untuk kasus syirik kecil dengan kejahilan dan lain-lain? Wallahu a'lam, ya. Baik, kita baca dulu. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang oke lah, la ba'sa bihi, yani oke lah. Oke? Diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad di sini maksudnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Tha'labah bin Ukabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasid bin Hinab bin Afsa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad Ibni Adnan al-Imam al-Alim, sang imam maha guru, ya, Abu Abdullah al-Zuhali, thumma Syaibani al-Marwazi, thumma al-Baghdadi. Abu Abdullah Zuhali, dan kemudian dia Syaibani, kemudian Marwazi, kemudian Baghdadi. Imam ahli asrih, dia imam di eranya. A'lamahum bil fiqh wal hadith, yang paling berilmu dengan fikih dan hadis di masanya. Asyadduhum wari'an wa mutaba'atan lis sunnah, yang paling terkenal dengan kewaraan dan beritibanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqul fihi ba'du ahli sunnah, ialah yang dimana sebagian ahlu sunnah berkata tentangnya, anid dunya ma kana asbarah, dari duniawi, dari dunia betapa ia sabar, yakni betapa ia menahan diri, bersabar menahan diri dari nikmat-nikmat duniawi. Anid dunya ma asbara wa bil madin ma kana ashbaha, dan kepada para pendahulu, yakni para salafus saleh, betapa dia sangat mirip, betapa dia sangat mirip dengan para salafus saleh. Atadhud dunya fa'abaha, dunia padahal telah mendatanginya, namun ia menolaknya. Wasyubah fanafaha, dan datang juga kepadanya syubhat-syubhat, namun ia menafikannya. Ya, Masya Allah. Khurij bihi min Muraw wa huwa hamal. Pada saat itu Imam Ahmad dibawa oleh orang tuanya dari Muraw, dan dia dalam masih kandungan. Wulida bi Baghdad, dilahirkannya di Baghdad. Sanah 64 wa mi'ah, tahun 164 Hijriyah, di bulan Rabiul Awal. Talab Ahmad al-ilma sanah wafat Malik. Imam Ahmad mulai menuntut ilmu di waktu yang sama ketika Imam Malik meninggal dunia. Oke? Imam Ahmad menuntut ilmu di waktu yang sama, di tahun yang sama Imam Malik meninggal dunia. Wahia sanah 79, yaitu di tahun 79, 79, ya, yakni 179. Fasami' min Hushaim, dia mendengar, yakni meriwayatkan dari generasi sebelumnya, yaitu Hushaim, Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan ibn Uyainah, Mu'tamir ibn Sulaiman, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu Imam Syafi'i, ya, Yazid bin Harun, Abdul Razak, yakni As-San'ani, Yaman, Abdurrahman bin Mahdi, Khalaiq di Makkah, dan banyak dari tokoh-tokoh di Mekah dan Basrah dan Kufah dan Baghdad dan Yaman dan negeri-negeri lain. Nah, itu sedikit singkat tentang Imam Ahmad. Rawa anhu ibnah, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad diantaranya adalah dua anaknya sendiri, dua putranya, yaitu Saleh
dan Abdullah. Yani Saleh bin Ahmad sama Abdullah bin Ahmad banyak meriwayatkan dari ayahnya, yani Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Juga meriwayatkan dari Imam Ahmad ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ashab sunan. Ya, sama sahih. Ibrahim Al-Harbi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, di antara langit-langit hadis di masanya, yang bikin yang lain minder. Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, Abdullah ibn Abi Dunya, Abu Bakar ibn Al-Athram, Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi, Abu Al-Qasim Al-Baghawi, wa huwa akhir man haddath anhu wa khalaik. Yang paling terakhir meriwayatkan darinya adalah Abu Al-Qasim Al-Baghawi, dan masih banyak lagi tokoh lain. Rawa anhu min syuyukhi, kemudian di antara syekh-syekhnya juga banyak mengambil riwayat darinya bahkan. Seperti Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Aswad ibnu Amir, dan min aqranih, dan anak orang-orang seangkatan dengannya banyak meriwayatkan darinya. Di antaranya Ali ibnu Madini dan Yahya bin Ma'in. Gitu. Nah, kemarin Anda ceritakan kisah yang tentang ketemu ayam mati di sumur, ingat? Oke? Itu kasusnya Yahya bin Ma'in, bukan Ali ibn Madini. Salah, ana yang kusut. Itu kasusnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in rahimahullah terkenal dengan kekuatan riwayat, hafalan, dan jarah dan ta'dilnya. Bahkan Imam Ahmad sendiri seringkali mensinkronkan, apa yang dihafalnya kepada Yahya bin Ma'in rahimahullah, dan apa yang didengarnya kepada Yahya bin Ma'in rahimahullah. Teman seangkatan, ngaji bareng, nuntut ilmu bareng, safar bareng. Nah, itu yang kasusnya di mana suatu hari terdapat seseorang menemukan ayam mati di dalam sumurnya. Nah, kemudian bertanyalah orang itu kepada Yahya bin Ma'in. Nah, ini kasusnya Yahya, bukan Ali bin Madini. Yahya sama Ali ini sama-sama seangkatan sama Imam Ahmad. Anda yang suka kusut, ma'zirah, ma'bad, ya, salahnya di Anda. Nah, pada nanya sama Imam Yahya ini, kami menemukan bangkai ayam di sumur. Gimana? Pertanyaan fikih standar yang siapapun bisa jawab. Lihat berubah nggak baunya, warnanya, atau rasanya, gitu kan? Tapi Imam Yahya nggak menjawab dengan itu. Waihat lima la tughatti al-bi'r. Bodoh kau, kenapa kau tak tutup sumur itu? Nggak mau menjawab dengan jawaban fikih, karena dia emang sibuknya di hadis doang, nggak terlalu masuk ke fikih. Emang gitu. Ada yang emang jagonya fikih doang, ada yang emang jagonya hadis doang. Nah, yang keren dan sering kali akhirnya diambil ilmunya adalah muhaddits faqih. Muhaddits faqih. Dia ahli hadis, di waktu yang sama dia juga ahli fikih. Nah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, a'immah nih. Ya. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini adalah orang yang bahkan Al-Imam Bukhari sendiri rahimahullah minder darinya. Ali ibn al-Madini, mastasghartu nafsi inda ahadin fil hadis illa inda Ali ibn al-Madini. Aku tidak minder urusan apapun di hadapan siapapun, urusan hadis aku nggak minder, kecuali di hadapannya Ali ibn al-Madini. Itu lihat Imam Bukhari aja minder rahimahumullah. Ya. Lihat catatan kaki dari Syekh Faqih rahimahullah. Min hadzal bab ma yaf'aluhu al-jahilun al-yawm min ilbas auladihim khalakhil al-hadid wa ghairi. Dari sisi sini juga sama seperti apa yang dilakukan para orang-orang jahil di era ini, ketika mereka memakaikan kepada anak-anak mereka gelang-gelang dari besi atau hal-hal yang serupa demikian. Ya'taqidun anna dzalika yahfazuhum minal maut. Mereka meyakini bahwasanya hal tersebut dapat melindungi anak-anaknya dari kematian, dari malaikat kematian. Alladzi akhadha ikhwatahum alladzin matu qablahum, yang dimana malaikat kematian tersebutlah yang mengambil saudara-saudaranya sebelumnya yang mati duluan. Ya. Di Arab nih, cerita di Arab jangan, kebayang nggak di Jawa? Wa minhu labsu halqah al-fiddah lil barakah atau liman'il bawasir. Di antara bentuk demikian juga ketika seseorang menggunakan gelang-gelang yang terbuat dari fiddah, silver, perak. Liman'il bawasir, tujuannya untuk supaya nggak kena penyakit wasir.
wasir, bawasir yakni wasir. Ya. Walabsu khawatim laha fusus makhsusah, atau beberapa individu yang menggunakan cincin-cincin dengan mata tertentu. Okay? Matanya mata tertentu, batu tertentu, lil hifadz minal jin, katanya itu menjaga dari jin, dari gangguan jin, ya kan? Wa ghairuha. Segala jin sereman lo. Gak. Kata Syekh Fagi, dia menceritakan fenomena yang terjadi di era ini yang masih linear, serupa dengan apa yang terjadi dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali di waktu yang sama mereka masih melakukan kesyirikan. Jadi situ nanti ada di bab berikut. Qala al-Bukhari, al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, Maridha Ahmad lilailataini, masih tentang riwayat Imam Ahmad nih penutupnya. Imam Ahmad meninggal, Imam Ahmad sakit, khalata min Rabi'il Awal, kira-kira di bulan Rabi'ul Awal, wa mat yaumul Jum'ah, dan meninggal di hari Jumat, lithnatai asyara khalat minhu. Ya. Di bulan Rabi'ul Awal, hari ke-12an kira-kira. Wa qala Hanbal mat yaum al-Jum'ah fi Rabi'ul Awal sanah 41 wa 100. Dan dikatakan juga al-Imam meninggal di bulan Rabi'ul Awal tahun 241 Hijriah, walahu sab'un wa sab'un sanah, di usia 77 tahun. Wa qala ibnuhu Abdullah, dan anaknya Abdullah berkata, wal Fadl ibn Ziyad mat fi thani ashar, beliau meninggal di tanggal 12 Rabiul Akhir rahimahullahu taala. Wallahu a'lam, rahimahullah rahmah wasi'ah. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian al-musannif berkata, walahu, dan masih darinya, an Uqbah ibnu Amir, yakni masih diriwayatkan juga dari Imam dari Uqbah ibnu Amir marfu'an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu', yakni riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaq, ya di sini maksudnya marfu'an berarti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaq tamimatan fala atamma Allahu lahu. Barang siapa yang bergantung pada atau menggunakan sebuah jimat, maka Allah takkan sempurnakan baginya. Oke? Wa man ta'allaq wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Dan barang siapa yang menggunakan wad'ah yakni yang dibuat dari kulit kering, biasanya dibuat dari kulit kering, entah gelang, entah kalung, entah yang di sini dibuatnya dari kulit kering. Tujuannya untuk menghadirkan sukun, peace. Okay? Tapi malah kata Allah, fala wada'allahu lahu, no peace for him. Sama sekali tak ada kedamaian, ketenangan baginya. Kata Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bergantung atau menggunakan di sini menggantungkan sebuah jimat, okay? Faqad asyrak, maka ia telah berbuat kesyirikan. Al-hadits al-awwal, hadis yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad maksudnya. Itu walahu, dan masih dari Imam Ahmad. Maksudnya gitu, ya. Sebagaimana dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Abu Ya'la dan Hakim sahih al-isnad wa aqarrahu adz-Dzahabi. Di dalam riwayat lain, dari hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad juga, faqal haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Warith. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Abdus Samad ibnu Abdul Warith, telah berkata kepada kami Abdul Aziz ibnu Muslim, telah berkata kepada kami Yazid bin Abi Mansur, dari Dukhain al-Hajri, dari Uqbah ibnu Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbala ilaihi rahtun, suatu hari didatangi serombongan orang. Rahat ini jumlah antara 3 sampai 9 orang. Oke? Di bawah 10.
dihampiri oleh beberapa orang. Fabaya' tis'atan wa amsak an wahid. Kemudian Rasul membaiat 9 orang, yang satu nggak dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Faqalu ya Rasulullah, bay'ata tis'ah wa amsakta an hadha. Ya Rasulullah, ini 9 dibaiat kok, yang ini kagak. Nggih? Faqal inna alaihi tamimah. Rasul berkata, dia masih pakai jimat noh. Dia masih pakai jimat noh. Fa'adkhala yadahu faqata'aha fabaya'a. Akhirnya orang tersebut memasukkan tangannya dan dia putusin jimatnya tersebut, baru fabaya'a. Rasul baru mau membaiatnya. Wa qala man ta'allaqa tamimatan. Dari disitulah Rasul mengucapkan sabdanya, barang siapa yang menggunakan tamimah faqad asyrak, maka ia telah berbuat kesyirikan. Diriwayatkan Hakim serupa dengannya. Warwatuhu thiqat, ya, para perawinya thiqah. Zain. Nah, di riwayatnya Imam Ahmad ini lebih jelas menggambarkan asbab wurud namanya. Asbabul wurud. Bagi ayat-ayat ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Jadi ayat-ayat itu kalau dilihat dari sebab turunnya ada dua macam, ada sababiyah, ada ghair sababiyah. Ada ayat-ayat yang turunnya karena sebuah sebab yang melatar belakanginya. Ada ayat-ayat yang turunnya tanpa sebab, memang Allah mau turunin aja sesuai dengan kehendaknya. Demikian hadis. Ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memang ada theme-nya, ada temanya, ada apa namanya? Ada bahasa kita apa? Ada dalam rangkanya gitu. Ada latar belakangnya, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad kapan, kenapa Nabi meriwayat atau mengucapkan sabdanya tersebut sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ibnu Amir sahabiyun masyhur, dia seorang sahabat yang terkenal, ya. Waliya imrata Mesir li Muawiyah 3 sinin. Dia jadi gubernur Mesir 3 tahun di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mat qariban minas sitin, meninggal ketika menjelang usia 60 tahun. Ya. Baik, kita cukupkan sekian, kita dengarkan azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.